Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngeten nggih menyangkut nikah nggih. Terus kalau wakilul wali itu biasanya misalnya kan saya bilang misalnya saya nikahkan Haris kan misalnya zawat angkah duka wa zawat duka binta fulan. Kalau yang tidak mukhtalaf alaih kan alladzi qad wakalani nggih. Alladzi qad wakalani atau mewakili gitu. Tapi kalau di Indonesia itu hampir pasti itu sah. Makanya ini kan saya ajarkan ke antum ini tatbiki fikih. Tatbiki fikih itu begini ya. Di Indonesia itu kan saya sering alami ya. Misalnya ada taukil kan walinya mar'ah tadi, waliul mauliyah tadi. Kan taukilnya ishad. Ishad di depan umum. Misalnya, Gus saya pasrah Anda menikahkan putri saya bernama ini. Terus saya bilang di depan umum saya terima apa? Saya terima perwakilan itu. Kemudian kalau dalam tradisi di Rembang misalnya wali kan terus ke sana gitu. Pokoknya enggak di majelis. Kalau di sini di majelis enggak? Enggak ya. Kalau biasanya di majelis enggak setelah taukil. Loh enggak, banyak yang enggak di majelis dari. Ayo coba yang enggak di majelis ngaco. Enggak setelah taukil itu walinya di majelis apa? Di masjid. Kalau dari zaman lari kabur apa keluar ya keluar nggak ada di polling di itu nggak ya ada yang di majelis dari majelis berapa ngaco yang di majelis yang walinya agak lari berapa juga dua. Nah ini penting ya, karena nanti turunan hukumnya itu begini ya, maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawohi hasanun. Karena ini sama-sama resiko, ini saya jelasin. Itu kalau di Kifayatul Akhyar itu kan ada satu pertanyaan ya, yang meskipun kitab itu digugat orang banyak. Digugat orang apa? Kan kalau syarat nikah yang pokok kan wali, ya, zaud. Berarti berapa? 2 ya. Terus 2 saksi, 4. Berarti aktornya kan hanya 4. Tapi kitab Kifayatul Akhyar itu menyebut entah karena saking simpelnya, entah karena memang itunya menjadikan orang salah paham. Itu kan begitu. Kalau wali sudah memasrahkan ke seseorang, kemudian wa aqdal wakil, maka tidak sah. Tidak sahnya itu yang di Kifayatul Akhyar maksudnya karena aktornya hanya 4. Sekarang yang wali jadi sahih, berarti sahihnya kan satu. Itu kan jadi masalah besar. Entah saking ikhtiarnya kiai Jawa, entah gimana. Walhasil itu karena takut takbir itu, wali itu nggak boleh di majelis karena di situ ada ancaman wahadorol wali, wakodal wakil. Paham sih kalau maksudnya? Padahal suratul mas'alah itu beda dengan yang kita alami. Karena kita alami itu kan saksi banyak sekali. Pak, nggih. Wali wis wong ra kanggo, pokoke wis bar nyekseni ya sudah. Sehingga wali ketika tidak mengatakan saya ini mewakili, wali apa wakilul wali tidak mengatakan alladzi qad wakalana itu mewakili, ini kan sudah diisyadkan apa? Itu sah karena suhud atau saksi itu kan tahu semua kalau kita ini hanya menikahkan atas nama apa? Oke. Tapi kalau kebalikannya, misalnya saya menjadi wakilnya Haris dalam menerima nikah. Katanya misalnya angkah duka wasbagini, terus saya hanya bilang qabil tu nikah wa taswija bil mari maktur. Saya lupa atau sengaja bilang lagu. Maka ini untungnya ulama bilang batal. Gak ada ulama yang mengatakan itu menjadi milik saya. Labara payu rapi Pak Haris kan. Nah, padahal tadi karena kalau dalam konteks qabil tu nikah wa taswija bil madhuri itu kalau nggak bilang lagu, untungnya ulama bilang nggak sah. Ini masih untung tidak diputuskan milik wakil. Ya ini kan jelas. Fa'ilam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum bi kama taqaddam latila alahum alaniya.
Ini penting kolaborasi karena nanti itu dalam teori fikih ya, dalam teori fikih ulama itu kelihatan tidak konsisten karena begini maksudnya tidak konsisten, tapi baik, tidak konsisten itu kadang baik. Misalnya begini, syarat nikah dalam madzhab Syafi'i itu 2 apa banyak? Tidak jauh, kan hanya 2. Tapi di takbir itu misalnya seperti ini, lam yasihhan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum fihi kama taqaddam. Itu li anna syuhud, bukan li anna syahidan, tapi li anna syuhud. Karena dalam madzhab Malik, ini dengarin ya. Nanti saya bacakan di Mizan Kubro. Tadi saya sengaja bawa kitab Mizan Kubro. Kalau menurut madzhab Malik, 2 saksi itu tidak syarat sahnya nikah. Paham ya? Tapi yang karena pikirannya Imam Malik begini, kira-kira begini. Saksi itu gunanya apa sih? Supaya nggak ada juhud, nggak ada pengingkaran. Oke. Kalau sarannya nggak ada pengingkaran, harusnya itu nggak perlu saksi, yang penting terkenal. Jadi misalnya Haris nikah, dinikahkan wali terus diumumkan di pondok PMH ini. Alhamdulillah sekarang Haris sudah laku. Nah, apalagi bikin surat edaran gitu ya. Berakhir sudah masa lajang gitu. Atau masa nggak laku sudah selesai gitu. Nah, ini penting karena filosofi fikih nanti dibalik-balik itu begitu. Ya ini misalnya, ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau Imam Malik ini kelirunya orang-orang yang kawin sirri ya. Kadang-kadang pikirannya kalau misalnya dia wakilah, sahid itu tidak syarat. Saya ulang lagi ya. Misalnya dalam kitab Kutubul Madzhab al-Arba'ah, kadang itu kan dipotong. Terus di situ diterangkan wakilah, sahid itu tidak syarat sahid. Jangan kira kalau misalnya madzhab Malik mengatakan syahid itu tidak syarat sah, kemudian ini nggak terganti oleh aturan yang lain. Paham ya maksudnya? Makanya kenapa kiai-kiai kita itu anti talfek, anti intikal madzhab. Sebetulnya bukan masalah intikalnya. Nggak ada jaminan kalau kata-kata ini diket atau ditaksir, diikhtisor, kemudian nggak ada syarat lain. Ini misalnya saya bacakan. Nah ini supaya kulino saja ya, bahwa di masalah-masalah nikah itu masalah sing yuftatu fil afdha malah yuftatu fi wiriha. Eling-eling apa yuftatu fil afdha malah yuftatu apa fi wiriha. Jadi yang terkait perempuan itu untuk sahnya itu lebih ihtiyat ketimbang urusan yang di lain masalah perempuan. Ini kalau baca gitu. Ini kitab Mizan Kubro yang relatif setiap intikal madzhab itu ada penjelasannya. Wa min dzalika qaulu a'immati salasa innahu la yasihhu nikahu illa bi syahadatin. Ma'a qauli Malikin innahu yasihhu min ghairi syahadah. Memang teksnya innahu yasihhu min ghairi. Tapi kamu jangan mengira bayangannya terus hanya kamu dan wali kemudian sah. Sama seperti misalnya Abu Hanifah bilang nikah itu sah tanpa saksi, tanpa wali. Jangan kira tanpa wali itu tidak ada wali. Maksudnya Abu Hanifah itu gini. Tetap dengan wali, tapi yang penting dia memberi izin, tapi tidak harus dia yang menikahkan. Gak apa-apa perempuannya menikahkan sama orang lain, pasrah orang lain. Sementing walinya memberi izin. Orang kok tanpa wali, tanpa pamit itu enggak. Paham ya? Nah ini kalau bocor. Jadi itu memang resiko orang-orang wong nyen kuwaco. Kalau bocor. Ma'a qauli Malikin innahu yasihhu min ghairi syahadatin. Illa annahu yu'tabaru fihi al-isya'atu wa tarku taradi bil kitman hatta law aqada fi sirri atau law uqida fi sirri wastarata kitmanan nikahi fusikha indah. Jadi kata Imam Malik, nikah itu enggak usah saksi tapi cukup isya'ah. Makanya nikah kayak di Indonesia itu mesti sahnya. Karena misalnya syaratnya 2 saksi itu adil, misalnya syaratnya 2 saksi itu adil. Ternyata 2 saksi itu tidak adil. Enggak masalah kalau di Indonesia karena kan orang yang menyaksikan kan banyak, jadi itu isya'ah apa? Apalagi sebelumnya sudah ada undangan nikah macam-macam, bahwa Pak Haris sudah laku seminggu sebelumnya kan tahu semua di WA karena dia kaul ya. Semua orang dikasih tahu kalau sudah laku. Itu nggak harus adil karena kata Imam Malik, kata beliau yu'ta baru fihil isya'ah apa? Isya'ah itu terkenal dari kata sya'ah, no? Sya'ah itu maknanya apa? Terkenal kayak ayat innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha menjadi terkenal juga boleh. Nah terus sekarang andaikan 2 saksi itu fasik,
Kata Imam Malik boleh, kata Abu Hanifah boleh, kata Imam Syafi'i enggak. Dua saksi itu harus adil. Wa amal fasikoni fa innahu yahsulu bi ma'al isya'atu bin nikah. Wa dzalika kafin fil khurus an suratin nikah sifat. Jadi misalnya ada saksi itu fasik-fasik, enggak apa-apa, malah fasik itu cangkeman, anggar wong diceritani. Ini jadi butuhnya itu kan perempuan ini jelas miliknya ini. Kalau miliknya ini nggak ada saksinya kan, misalnya ada mbak-mbak cantik kan suatu pondok punya harapan semua. Nah itu kalau ada orang nikah secara sirri kan ternyata harus dinikah orang kan kecewa. Nanti kalau ujuk-ujuk hamil juga orang curiga. Tapi kalau isya'ah kawinnya terbuka, yang berharap ya wes putus asa, paham ya? Nanti misalnya hamil ya jelas asal-usulnya karena sudah nikah. Makanya kata Imam Malik saksi loro itu, saksi dua itu filosofinya bukan saksinya, tapi isya'ahnya, no? Paham ya? Paham gitu. Terus ini penting urator. Jadi ini filosofi nikah. Ya, filosofi nikah misalnya menyangkut dua saksi macam-macam. Itu kadang dua saksi. Ketika misalnya Anda baca kitab Madzhabul Arba'ah, wakila misalnya atau waqala Malik yasihun nikah bila syahid atau bila syuhud. Ini jangan menjebak Anda lalu Anda berspekulasi nikah tanpa saksi, karena sebenarnya Imam Malik mengatakan tanpa saksi itu ora perlu nunjuk saksi dua terus yang tanda tangan dua seperti dalam tradisi kita, enggak. Maksudnya enggak terus tanpa itu enggak, yang penting isya'ah apa? Tadi misalnya di majelis ini Haris saya nikahkan, enggak apa-apa misalnya enggak ada saksi, ya apa-apa kan mus ini ya saksi gitu. Jadi cara Imam Malik saksi itu bisa diganti apa? Isya'ah. Makanya kenapa kiai-kiai itu mati-matian melarang santri sinau fiqhul madzhabil arba'ah. Karena mesti rawi pengarangnya ini main potong saja. Main apa? Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bila waliin, itu maksudnya bila wali yang mengijabkan, bukan berarti tidak mensyaratkan izinnya wali. Paham? Jadi ini masalah-masalah yang apa? Anak-anak Ma'had Ali itu harus tahu. Jadi itu ya, jadi apa? Masalah-masalah seperti ini kita harus tahqiq ya. Terus sekarang ini yang khas-khasnya orang alim ya. Kamu juga harus tahu. Misalnya ada suratul masalah. Ini dengerin ya. Wali menikahi mauliyahnya. Wali harus menikahi yang dinikahkan. Mungkin kalau fikih anak-anak yang masih ngaji fikih belum panjang kan kayak mukhal. Karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak. Masa bapak menikahi putrinya kan tidak mungkin. Tapi sampean kan Ismail Ali, ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang diwaleni. Yaitu tadi misalnya bapaknya mati kan ditimbah. Rata-rata mbah harus mati tanda mati kan. Itu kalau bapak mati, mbah mati kan diganti akun sakik, masih haram lagi kan. Tapi nanti kalau akun sakik ini mati diganti apa? Ibnul Ah. Berarti Ibnul Ah sama yang diwaleni kan misalnya. Paham ya? Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini calon zawj. Paham ya? Kita coba yang wali bapak. Oke, nah bapak kan jelas gak mungkin nikah sama putrinya. Mbak, tidak mungkin. Sekarang coba bapak kalau mati diganti siapa? Mbak. Tapi nggak boleh kamu bacakan mbak, kriminal, harus dibacakan abul ab apa? Karena kalau kamu bacakan mbak bisa mbak dari ibu. Ini tidak wali, harus sedel ya. Bapak dan jat harus ditekoi titik jat maknanya abul ab. Karena kalau kamu bilang mbak tok nanti resikonya nang mbak kok ibu bolong-bolong, karena kalau mau Jawa mbak itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Akun sakit. Kalau akun sakit nggak ada, Ibnul A. Sekarang Ibnul A sama yang dinikahkan misanan kan? Misanan itu sah nikah enggak? Padahal kalau nanti wali-wali akrab itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jebule ingin sendiri. Tahu? Ini Mahatali, jadi gue keren-kerenan Mahatali atau bakas tapi kadang dia ini raro mikir boleh bujur doang di ramu tolaah nih. Nah itu pun
Ya, makanya itu pun didiskusikan oleh para ulama. Atau sebaliknya seorang perempuan yang nggak punya wali, walinya qadhi atau hakim. Ternyata yang ingin nikah hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Malik. Inna waliyal mar'ati binasabin aw wala'in aw hukmin. Karena bisa jadi wali itu kan kadang unsur genetik, nasab atau wala. Kalau sekarang nggak ada ya, karena nggak ada budak. Atau unsur dia punya wilayah, punya syaukah, yaitu kalau yang terkenal disebut qadhi atau siapa? Sultan ya. Kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayuzawwija nafsahu minha alal itlaq. Dia karena posisinya misanan kan tetap hukum dasarnya boleh nikah. Problemnya kalau dia nikah kan ya dia juga yang menikahkan karena dia wali. Wah, senam peking. Dan kita mahat ali ini gaya-gayaan kan. Jadi Imam Mahatali mau ijazah terus goblok malah sini-sini wong. Ya. Ma'a qauli Ahmad innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu. Wa dzalika li alla yakuna mujiban qabilan. Solusinya apa? Cara Imam Ahmad solusinya eba-ebane wali tadi taukid. Pantes-pantese kok ana sing nekakno dekne qabil. Si wali tadi, misanan tadi, kalau menikahkan kan dia wali, tapi dia juga yang bilang mobil itu. Kan banyak gendeng misalnya di majelis, kamu perempuan, saya nikahkan kamu dengan saya. Karena memang dia statusnya double, ya wali, ya zaud ya dia ya. Ya tadi dalam suratul masalah, sing wali itu orang yang boleh menikahi ya. Kalau bapak kan bilang nggak boleh menikahi putrinya, mbak nggak mungkin, paman nggak mungkin. Tapi kan ada kemungkinan setelah ini tak semua kan misalnya ya sesuai urutan yang di Kitabul Asobat. Pokoknya walhasilnya ada suratul masalah, sing wali itu sah nikah dengan yang diwaleni ya. Solusinya gimana? Dia itu pastinya harus mengakatkan, tapi dia juga qabil penerima nikah. Solusinya kata Imam Ahmad, pantas-pantas saja. Jadi yang bilang gini, misalnya saya bilang, aku akad no. Dan yang punya otoritas taukil memang saya, karena saya ini wali. Tapi nanti saya calon qabil, calon penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad, innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu fi dzalik li alla yakuna mujiban qabilan. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ma'a qauli Syafi'i innahu la yajuzu lahul qabul bi nafsi wa la yuwakkilu ghairuhu bal yuzawwijul hakim wal khalifata raib. Dari Imam Syafi'i, wis dekne dadi qabil lah ya lucu, wong wali kok dadi bojo. Pokoke pantes-pantes iku diliakno kabeh. Diliakno kabeh kok dadine wali yo dipasrahno. Engko dekne qabul nikah yo di pasrahno. Dadi ibu penonton terus untuk bojo. Karena kalau dalam fikih itu ada pantangan ya, istilahnya kalau di Fathul Mu'in itu ada ittihadul qabid wal muqbid. Enggak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor, namanya ittihadul qabid wal muqbid. Misalnya gini, Haris punya utang saya 1 juta. Ya Haris punya utang saya 1 juta. Terus kebetulan dia juga mustahik zakat. Dan saya juga harus zakat ke Haris. Saya tidak boleh bilang gini, Riz, uang saya yang di kamu 1 juta minongko zakat saya ke kamu. Itu tidak boleh karena Haris adalah qabid penerima zakat. Dia juga mukbid menerimakan zakat ke dirinya sendiri. Kalau dalam fikih kan masalah ittihadul qabid wal mukbid. Ya sama seperti wali yang boleh menikahi yang diwalikan. Karena tadi misanan tadi misalnya suratul masalah apa? Misanannya dalam jawab bahasa Indonesia ada sepupu. Misanan tuh sepupu ya. Itu kan sudah boleh nikah kan, tapi problemnya dia itu wali ya Pak. Kalau dia menikahkan dan dia qabil kan ittihadul qabid wal muqbid, dia sendiri yang menikahkan. Mana misanan duwe misanan ayu penak iso ngancam. Nek gak tak rabi ra tak nikahno sapa-sapa. Dimbar dulu. Tapi di fikih itu gampang. Kalau wali tidak mau menikahkan perempuan yang ingin nikah, apalagi perempuan tadi sudah akilah baligho dan menunjuk lelaki yang disenangi, itu kalau wali menolak disebut wali adil. Kalau wali adil itu sulibati wilayah hak walinya dicabut.
Jadi itu masih ada peluang. Jadi ini kalau ngancam dibalik diancam, nggak apa-apa, malah wali kamu hilang, nggak kabur. Jadi itu, ya ini penting ya, ini fikih-fikih yang harus Anda ketahui. Terus ini ada masalah-masalah yang harus diketahui juga, ini yang sering terjadi di Indonesia. Ya semoga, ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari. Kan banyak juga kita ini sering ngadepi masalah di mana orang yang saya kecelakaan. Jadi sebelum nikah sudah hamil. Itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ya sebelum nikah sudah hamil. Itu baik di nikah yang menghamili maupun enggak. Itu ada iddah apa enggak? Saya ulang lagi ya. Kalau dinikahi orang yang menghamili atau enggak, itu perlu iddah enggak? Karena posisi apa? Kecelakaan hamil posisi mangkat. Nah, karena perdebatannya ulama itu satu, ketika ada ayat wala tangihu manakaha aba'ukum minan nisa illa maqad salaf. Itu nikah maknane akad, apa nikah maknane wati? Wati itu hubungan intim. Kalau selain mazhab Syafi'i mengatakan nikah di situ maknane baik nikah sah maupun nikah atau wati. Sehingga misalnya Zaid punya bapak, yang bapaknya Zaid itu mensetujui Sri zina. Itu Zaid itu nggak boleh menikahi Sri karena Zaid ini dianggap juga anaknya Sri. Karena selain mazhab Syafi'i kalau maknanya gini, kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu, sehingga memasukkan zina, memasukkan nikah sahih. Jadi nikah sahih yang masuk itu, nikah zina apa? Zina juga. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, nikah itu kalau tidak sahih atau hubungan intim kalau tidak sahih itu enggak mutabar, apa? Enggak mutabar. Sehingga ini agak dianggap hamil, sehingga ya enggak ada iddah. Makanya ada kiai-kiai Jawa, nyuaya nanti tak polling semua. Di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil, rata-rata dinikahkan nunggu lahir apa enggak? Enggak polling. Di daerah kamu mungkin pernah dengar. Enggak usah nunggu kelahiran tuh. Kok pengalaman deh, kan? Tidak, dipoleng aja ini dijawab karena agama ini butuh konsensus. Saya sudah bilang tadi, maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawahi hasan. Saya sendiri munfarid atau ahadi. Saya nggak boleh berstatement hukum sendiri, harus nunggu konsensus. Saya ini termasuk orang bisa baca kitab, tapi kalau saya ada kejadian, pasti saya tanya zaman bapak kayak apa, Mbah Mun kayak apa, dulu zaman Mbah Zubair kayak apa. Karena kita butuh konsensus, paham ya? Karena ini masalah ijtihadiyah, itu yang mengesahkan adalah konsensusnya ulama, disebut apa? Ijma. Tidak sama saya tanya, kalau ada orang hamil sebelum nikah, lalu kalau mau nikah, baik sama yang menghamili maupun enggak, nunggu melahirkan enggak? Ya enggak yang enggak lah itu enggak tuh, enggak kan? Alasannya apa coba? Loh kok enggak, itu bukan alasan kultural, enggak alasan fikihnya kenapa? Karena tadi kalau dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan hamil menjadi hukum iddah yang hamil yang karena akad sahih. Nasab juga sama, yang dikatakan nasab saya lewat nakah sahih. Sehingga dalam mazhab Syafi'i misalnya ada seorang hubungan intim zina terus punya anak putri. Setelah itu 3 bulan dia nikahi. Anaknya nanti bapaknya nggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi tidak bisa intisab ke bapaknya karena produk ilegal. Makanya kita sebagai kiai itu sering bilang gini, misalnya ada orang nyun sewu hamil 3 bulan, terus yang menghamili mau nikah, mau menikahi, oke kita nikahkan tadi, karena takut kalau gak dinikahkan nanti zina lagi macam-macam. Itu pasti kita bilang begini sama bapaknya, nanti kalau anak kamu perempuan kamu tidak walinya, karena ini kadung 3 bulan. Sebenarnya karuan anak ini tidak faktor produk nikah sahih, sehingga intisabnya anak tadi kalau putri nggak bisa ke bapak. Paham ya? Ini kamu harus ngomong gitu. Ini kulil haqqa walau kana murran, kamu jangan diem. Nanti kalau kamu diem, anaknya nanti dinikahkan bapaknya. Sebenarnya dia bapak betul karena memang mani yang jadi dia anaknya, tapi tidak bapak cara syar'an karena produk dan nikah sahih. Kalau sampai kamu tidak ngomong, kemudian nanti anak tadi besar dinikahkan bapaknya tadi, itu tidak sah karena bapaknya kakeknya tidak walinya, ya tidak wali karena tidak nikah apa. So, ini masalah-masalah yang sering terjadi, makanya saya membantu Anda. Tak tunjukkan takbirnya atau nasnya ulama dulu, nanti dimusyawarahkan sama Pak Haris. Tapi jangan hanya musyawarah.
carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat. Biasanya kiai setempat Anda kayak apa? Karena ini penting. Saya bahkan berpendapat bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai sing ra ngalim yang nglakoni. Itu berarti jadi konsensus. Jadi apa? Konsensus. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukumnya ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan, hukum itu harus saja misalnya begini, ada orang fasik gak sholat, dia gak sholat, gak zakat, gak puasa, tapi menjadi gerakan massal di Indonesia. Namanya ngawinkan putri itu harus undang kiai, sehingga orang gak sholat, gak zakat, gak puasa, kalau putri nikah yang undang kiai. Ini jadi konsensus, sehingga orang fasik yang gedeng kiai lama pendak ngawekno anak itu undang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah undang kiai ku elek koyo rasa. Ini pentingnya konsensus, padahal si walinya tadi gak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur-umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saya tadi ngaji di Bojonegoro di Jepara sama Bojobur tadi, hukum itu contoh gampang tuh orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati, bapaknya ya fasik peminum, anaknya fasik peminum, mati minum oplosan. Jadi konsensus pokoknya kudu ngundang kiai, sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena harus jadi konsensus, wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh paham maksudnya. Ini penting harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazahnya. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kaifiyah merumat jenazah. Saya kalau mati ya terus ini arah, terus pinggirnya ada wong ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan. Terus gerem-gerem lah tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan, nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi, yaitu kiai ragu tahlili ya wis tanggo cekli tanggo remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar, yang orang fasik pun melakukan, kamu tidak mau hanya karena risi mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang digandaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan itu. Itu juga yang digandaki Allah. Ikhtiar tau'an au karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi. Tau'an au karha. Baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetapi kadang kiai ini kalau untuk khawarit mutung malah. Masa urip-urip itu gedeng kiai, ono adzan nyetel dangdut kok nyolati sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu. Enggak pun. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya kayak tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi aslam. Siapa yang baca sholawat saya satu diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangkola la ilaha illallah dari dakhulal jannah. Yang baca la ilaha illallah kamu apa mayit? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah rosol rugi? Semuanya fasik kelas dan urus-urusan ini pengen. Bener kok itu tadi. Wa mayamut walak yantuk min dzambihi fa amruhu mufawadun dirubhi. Semati untuk urusane pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang fasik ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus.
Itu tadi misalnya orang fasik, orang mati oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau nikahkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali kalau nggak ada unsur kamu harus atau perwakilan. Yang penting tradisi ini kita apa? Bukan karena fasiknya tadi, tapi kan nanti ilahi kalimat ilah tadi, aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiah jenazah ngomong alim nggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Paham ya? Pasti pondem sambil ngeringkut, cemplungno. Nang mati, wes. Repot. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan. Masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro'ahu muslimuna hasanan bahwa itu boleh apa? Nah, ini saya baca ya kasus tadi ya, orang yang kecelakaan. Misalnya begini. Ini kitab Mizan Kubro. Di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma makhtalafu fi wa min dzalika qala mati salasa innahu yajuzu nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla tawbah. Misalnya begini. Wa min dzalika qaulu Malikin wa Syafi'i inna man zana bimra'atin lam yahrum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qali Abi Hanifah wa Ahmad ya ta'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi tadi kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Karena itu berarti ibumu. Kok kandane. Jadi mutoharo itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zina. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi. Tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri loh. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir. Dengar ini, Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak ini dengarin. Awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat. Saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena ada yang untuk poro engkek itu terus dia mau bawa benar ini program meloteh. Itu Pak Haris itu murtad dalam hukum fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini ada kekafiran sekian menit ke depan yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu. Fauran. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kaqauli rajulin pada seorang guru lakini al-Islam sumakola ikhtasil. Contohnya di bajunya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, oh nggih nggih. Kowe jenengan nek ini nak Allah tunggal. Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh-ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang enggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial enggak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal di Islam kan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malam itu pas Jumatan. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik. Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjeni nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga. Terus dia masuk neraka.
Gusti, pun rokok ke kafir. Sore Senin kalau kafir Senin badhe sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Ada itu kan masalah. Paham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kula nikahkan karena kerja di Malaysia. Saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oke. Saniki. Ini kalau sholat asar, kalau pas mau komat. Ya kalau sholat kan sering banget. Mungkin gak dasar kalau ini. Boten tuh ya seminggu malah wong. Dereng persiapan macam-macam. Ah boten kurang kalau seminggu malah. Nah saniki kalau nikah anak boten. Mungkin soal PPN macam-macam telepon kalau kan coret lah anak kiai nak omong kan mati itu uang wedi. Jadi kiai nyoro kayak konon itu repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejol ini punya adat nyuwun saya misalnya punya adat zina, misalnya ini bukan nuduh misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti. Makanya kalau ada kasus seperti itu saya harus melakukan faur. Paham ya? Waktu 10 dari persiapan gampang Pak, penting akad sih. Enggak, acara seminggu kas kok. Akhirnya siap. Iya. Karena tadi logikanya, kecuali orang ini terbukti soleh ya, mau SMS-an tos. Ya kan kecil orang ini kan ketorong. Makanya kayak Pak Haris tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue agak boleh nikah loh. Bahaya loh. Oh itu harus saya akankan sekarang. Justru karena soleh itu kita nggak usah kesusu.